Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan.
Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu.
tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama. Bapa kau setia. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari jemaat saja katakan, kau tunjukkan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami mau katakan amin. Kau menyediakan, yes, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih lagi katakan bersama. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia. Oh, mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sambil angkat tangan kita, mulai naikkan syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan pada siang ini. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih.
sebab Engkau setia. Walaupun seringkali kami jalan menurut kekuatan kami, walaupun seringkali kami melangkah mengandalkan apa yang kami miliki, namun tangan Tuhan yang kuat dan kokoh senantiasa menuntun kami untuk kembali kepada jalan. Karena itu pada siang ini kami mau angkat tangan kami bersyukur. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memperhatikan kami. Bahkan Engkau yang memperdulikan kami Tuhan. Karenanya kami bersyukur siang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya la 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 basyada la 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 basyada la 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 la. Kina maya syada la 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 la. Mari bersyukur sama Tuhan. Katakan thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your guidance. Thank you for everything that we have received from you, Lord. God, you are wonderful. Kau hebat Tuhan. Oh, balada 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 bashe. Kina maya bashada. Oh, Jesus. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Thank you Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Katakan, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu tetap. Kau yang layak ditinggikan. Katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya.
menyembah Tuhan? Sekali lagi katakan yes. Ya, sama-sama bilang. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi. Siap. 1, 2, 3, 4. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tanganmu. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang setuju katakan haleluya. Oke, wanita saja, come on. Come on ladies. Para pria katakan bersama. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan sama-sama. Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku sembah Yesus. Puji Engkau, puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Siapa yang bangga punya Yesus, lambaikan tanganmu. Masalahmu gak ada artinya, karena Yesus ada dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Setuju katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, oh haleluya, haleluya, Yo, tepuk tangan di atas kepala. Lagi. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita bangga kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia Allah yang dahsyat. Katakan wuhuhuhu. Sekali lagi yehehehe. Haleluya. Yes. Dia Yesus yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita mau sembah Dia. Sama-sama yuk naikkan pujian ini. Siap? Katakan bersama. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Nyanda ada doi. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar nama
Haleluya. Saya rindu yang wanita katakan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Yang kuat. Tak ada. Pria katakan bersama. Hanya yang terbesar. Sama-sama yuk. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Dia Tuhan yang janji menyertai saudara dan saya. Dia Tuhan yang janji gak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang janji akan menggendong saudara di dalam segala hal. Karena itu pegang janji Tuhan. Katakan yes. Katakan ya dan amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yo katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus hebat. Kami declare di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Angkat tangan kita tinggi-tinggi yuk. Lebih tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita mau sorakan haleluya 3 kali sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema depresi menuju kematian. Banyak orang tuh nggak sadar, saudara, bahwa hidupnya sudah masuk ke tahap depresi yang sudah tidak bisa dikontrol. Dan akhirnya mereka berpikir kalau dengan pendeta didoakan, dilepaskan, maka jiwanya sembuh, saudara. Depresi adalah masalah kesehatan yang terganggu dari waktu ke waktu yang tidak disembuhkan. Nah, saudara, kita masuk slide pertama, saudara. Saudara, ini bagus sekali captionnya, saudara. Dan saya berharap saya dengan rendah hati kalau saudara ada dokter, psikolog, psikiater. Bukan saya merasa lebih hebat dari saudara, tapi saya belajar dan mengalami apa arti depresi. Karena saya pernah depresi dan akhirnya mau bunuh diri. Dan hari ini menjadi sebuah pengalaman untuk menolong orang-orang yang depresi. Saudara, 9 juta dari populasi penduduk Indonesia mengalami depresi, 9 juta ya saudara. Dan setiap 1 jam orang bunuh diri di Indonesia, saudara. Bukan luar negeri, Indonesia. 3,4% dari 100.000 di Indonesia menuju kematian. Sumber dari World Population Review, saudara. Lalu 1 dari 3 remaja Indonesia, termasuk mungkin anak-anak saudara dan anak saya, mengalami kesehatan mental. Depresi dan stres. Gangguan mental sama kesehatan mental beda. Gangguan mental udah gila, saudara, hampir. Nah, 20 remaja di Indonesia sudah mengalami hal gangguan mental karena mereka terlibat dengan game-game yang terus nonstop mereka lihat dan tidak ada olahraga, tidak ada ketemu orang, tidak berbicara. Dan mereka ya terus melakukan, banyak yang mengalami kematian juga waktu mereka main game selama berhari-hari nonstop.
Nah, baca bersama-sama saudara, depresi adalah, mari baca bersama 1, 2, 3. Kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan sedih yang berlebihan dan berkepanjangan. Kehilangan minat. Jadi saudara mengerti ya, depresi itu apa? Kondisi mental. Segala sesuatu sedih, mengurung diri, berlebihan. Males melakukan apapun, itu depresi saudara. 1 bulan yang lalu penyanyi asal Asia Amerika Kokoli saudara, dari Hong Kong itu saudara, pencipta lagu, produser, punya harta, punya jabatan, punya karir yang sangat luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Dia mengakhiri hidupnya saudara. Berapa tahun yang lalu seorang aktor dan komedian Robin Williams saudara mengakhiri hidup penuh dengan kekosongan, kesepian, kebingungan dan ketidakjelasan dalam hidup saudara. Saudara, 9 September 2019 gereja-gereja dikejutkan oleh seorang pastor Jared Wilson, pendeta gembala sidang yang mengakhiri hidupnya saudara. Di Amerika saudara, pendeta bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya, itu udah terlalu banyak saudara. Kenapa? Depresi. Jadi saudara, siapa saja yang bisa mengakhiri hidup saudara? Dari anak-anak SD saudara, kalau saudara terlalu banyak menuntut anak saudara untuk jadi juara, ngeles A, ngeles B, ngeles C, mereka akan menuju dengan satu kata depresi. Anak SD kena, anak SMP kena, SMA, kuliah, pekerja, karyawan, konglomerat, rohaniawan sekalipun mereka mengakhiri hidup. Jadi depresi bukan masalah tidak ada uang yang berlimpah, betul gak saudara? Atau cukup, tidak ada pekerjaan yang memadai, bukan karena gagal dalam bekerja. Tetapi depresi adalah masalah mental yang ada di dalam jiwa seseorang yang berhubungan dengan emosional yang tidak dikuasai dengan benar. Itu depresi saudara, masalah mental atau sakit pada jiwa yang terjadi karena masalah-masalah yang membuat hidup seseorang terluka, tidak disembuhkan inner child-nya dari sejak kecil, remaja sampai saudara berkeluarga, tidak pernah disembuhkan. Saudara, kenapa orang bisa mengakhiri hidup? Banyak faktor, sangat banyak faktornya. Cuman karena gak cukup saudara. Saudara bisa searching di Google atau di mana saja saudara. Nomor 1, fatherless saudara. Orang yang fatherless punya ayah tetapi fungsinya tidak ada. Hanya seorang status ayah, tidak punya fungsi untuk memeluk, menghargai, memuji anaknya, pasangannya. Tidak ada waktu ketawa, tidak ada waktu bercanda. Membuat setiap orang akan menuju ke arah depresi, kekosongan hati yang paling dalam. Hidup penuh kegagalan terus-menerus, kekecewaan terus-menerus, pengkhianatan, pelecehan, pemerkosaan, pembulian, ditinggal orang kesayangan, akhirnya dia putus asa, merasa sendiri, merasa Tuhan gak adil, tidak ada rasa aman, nyaman di rumah, trauma yang mendalam, KDRT, banyak hal saudara yang membuat orang itu sangat putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya saudara. Nah saudara, ada begitu banyak tahapan. Enggak tiba-tiba orang bunuh diri saudara. Karena orang ingin mengakhiri hidupnya butuh tahapan, bahkan butuh waktu. Bahkan butuh waktu 1, 2, 3, 4 tahun, enggak langsung saudara. Sampai orang mau memaksa dirinya untuk mengakhiri hidup, dia sudah tidak tahu lagi dan tidak tertolong lagi saudara. Nah, tahapan menuju depresi nomor 1, mari kita pelajari. Apakah saudara ada di tahapan-tahapan ini saudara? Nomor 1 apa? Stres ya. Stres, respon alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan, penolakan. Jika stres terus menerus dan tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu awal munculnya gejala depresi. Nomor 2 apa? Kecemasan. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas. Saudara tuh stres saudara. Tahap berikut bisa muncul adalah kecemasan ini adalah perasaan takut, tiba-tiba, cemas, khawatir yang tidak bisa dikendalikan. Saudara, yang ketiga, perubahan perilaku dan pola pikir. Mereka mulai merasa tidak berharga, bersalah,
atau memiliki pikiran negatif yang berlebihan mulai menarik diri dari teman-teman, kegiatan dan aktivitas sosial lainnya. Gejala fisiknya perubahan nafsu makan atau bertambah nafsu makan, sulit tidur, capek sepanjang hari padahal nggak ngapa-ngapain saudara. Merasa sakit, yang biasa sakit non-stop itu ya udah. Penyebabnya nggak ada, yaitu namanya stres saudara. Nah saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30 firman Tuhan berkata, Yesus berkata, mari baca bersama. 1, 2, 3. Marilah pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara, kalau saudara masih menyadari ketika saudara masih capek, lelah, sepi, bingung, masih mencari dan mengingat firman Tuhan ini, bahwa kalau aku mengikut Yesus maka semua kuk yang dipasang dalam hidupku akan terasa enak, saudara, dan jiwa kita mendapat ketenangan. Saudara masuk dalam sebuah frase namanya baru kata stres. Masih ingat firman? Masih ingat firman itu udah bagus saudara. Lalu masih ingat firman Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri si iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya saudara mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan bukan bicara saja uang, tetapi damai sejahtera, sukacita, ketenangan, itu kelimpahan saudara. Ya, kita setiap hari bangun tidur tuh mood udah main saudara. Ya, takut, khawatir, cemas, bingung, gak ada tujuan, gak ada arah. Nah, itu adalah gejala permulaan saudara. Nah, saudara cari teman yang sehat untuk mensupport serta memberikan saudara solusi yang tepat. Jadi kalau saudara sekolah konselor saudara akan diajarkan cari teman yang banyak. Tentunya teman yang bukan gosip, teman yang bisa mendukung, memberikan solusi. Kalau bahasa gereja cari komsel, ikut terlibat cool. Karena dengan terlibat dalam sebuah komunikasi, punya teman, setidaknya beban saudara ringan karena saudara bisa mengutarakan masalah-masalah hidup saudara. Para pria, para wanita, para anak, mertua yang sudah pensiun. Kalau saudara sendirian terus, dari pagi sampai malam sendirian, berminggu-minggu sendirian, dengar baik-baik saudara. Saudara akan menuju gejala stres, menuju depresi yang luar biasa. Kemarin ada yang kontak saya dan berkata, Pastor, saya mau doa pelepasan. Saya lihat fotonya, kamu gak butuh pelepasan, kamu butuh teman. Kamu gak punya teman, kamu gak pernah cerita, kok tahu? Kita kan gak pernah ketemu, udah 1000% kamu tidak ada setannya. Kamu butuh teman, ya. Kita sedikit-sedikit ada setan, sedikit-sedikit doa pelepasan. Karena apa? Karena pengetahuan kita tidak pernah kita upgrade dan kita belajar tentang karakter manusia. Bagaimana emosional seseorang harus dipulihkan, di-manage dengan baik, diberikan solusi yang baik saudara. Nah saudara, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai poin yang terakhir, saudara termasuk adalah orang yang memiliki kesadaran tinggi untuk datang ke gereja. Kalau saudara bisa datang ke gereja dengan kesadaran bukan paksaan, saudara belum masuk dalam sesuatu tahap yang depresi. Masih bisa menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lalu saudara masih bisa mendengar sebuah nasihat. Saudara masuk dalam sebuah jiwa yang sangat bisa dan dikuasai oleh diri saudara sendiri. Oke? Artinya saudara, saya pikir kita semua orang stres, belum depresi. Ya, karena orang stres masih bisa menyanyi, orang stres masih bisa berkumpul, masih bisa ketawa, apalagi selfie. Stres, tapi bukan depresi. Nah, depresi adalah kasus yang harus ditangani oleh dokter. Bukan apa? Bukan apa? Konselor gereja atau pelepasan lagi. Saudara mau konselor boleh, konselor yang bersertifikat. Nanti saya jelasin kenapa konselor harus bersertifikat saudara. Nah saudara,
gejala depresi ringan. Nah, saudara mau foto boleh? Ya, jangan-jangan ini saudara nih, gejala depresi ringan. Nomor 1 apa? Mulai. Kalau depresi ringan selalu dimulai dengan kata mulai. Apa? Mulai tidak, atau sebaliknya makan berlebihan. Belanja, makan, melakukan aktivitas di luar kontrolnya dia, berlebihan. Yang keempat, baca tuh para wanita. Kelima, mulai. Keenam, mulai. 7, mulai. Catatannya mari baca bersama. Bisa melakukan konseling di gereja, tetapi konselor yang bersertifikat. Maksudnya apa saudara? Saudara, konselor yang bersertifikat itu mempelajari sebuah karakter manusia. Mempelajari masa lalu manusia. Inner child, masa kecil saudara. Serta memberikan solusi. Itu sertifikat. Tapi konselor di gereja rata-rata saudara, jemaat yang mengalami depresi disuruh doa. Disuruh puasa. Disuruh baca Alkitab. Disuruh beriman. Stresnya enggak, gilanya datang. Rata-rata di gereja-gereja yang konselornya tidak bersertifikat akan melakukan tahap-tahap seperti itu. Nah, puji Tuhan gereja kita, ketuanya Pastor Pohan yang main drum kayak Vin Diesel saudara. Kadang dia khotbah, dia ketua. Kita punya ketua BPN, Bimbingan Pranika, Paskaniska, kemudian konselor menghubungi beliau saudara. Gejala depresi ringan ya, dimulai dengan mulai. Kalau saudara para wanita mulai menaikkan hidungnya 1 senti, nggak cukup 2 senti, matanya naikin dikit, alisnya dirubah lagi, bibirnya boleh. Tapi kalau sudah berlebihan, sekali nggak puas, 2 kali nggak puas, 3 kali nggak puas, jadilah banci Taman Lawang. Percaya sama saya. Hancur, saya bilang sama istri saya, kenapa ya cewek mukanya kok sama semua? Ya kan mukanya sama karena made in Korea semua. K-pop mukanya sama semua, cewek mukanya sama. Karena apa? Jiwanya kosong, depresi, ingin dipuji, dihargai berlebihan. Oke ya. Nah, kita masuk yang kedua, gejala depresi sedang. 1, merasa pesimis, putus asa, menarik diri dari teman-teman, udah sulit tidur, berat badan berkurang atau berlebihan, kesepian tanpa sebab, cemas tanpa penyebab, mata seperti kungfu panda. Itu saudara udah depresi sedang ya. Ya, bisa gak? Masih bisa saudara. Tapi ini udah mulai masuk ke tahap maju ke psikiater. Bukan pendeta lagi nih urusannya. Bukan didoakan lagi. Karena yang sakit mental jiwanya saudara. Kuasa doa, ini bukan urusan kuasa doa. Saudara, kita biasa cek up jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, darah, kolesterol, trigliserid, asam urat. Rajin kan? Tapi saudara pernah gak cek kesehatan mental? Gak pernah. Pasti gak pernah. Karena saudara akan berkata, emang gue gila? Ini bukan soal gila. Kita lagi check up kesehatan mental. Saya setahun sekali check up kesehatan mental saya. Tahun lalu adalah tahun terendah kesehatan mental saya, di titik paling rendah. Kenapa? Input yang masuk sama output yang keluar tidak seimbang. Dikasih vitamin akhirnya pulih. Oh, pastor gak percaya. Saya percaya Yesus kok, sangat percaya kuasa itu. Tapi ini tugasnya para dokter. Dan di tangan dokter Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Gejala depresi berat. Jadi kalau yang ringan baru ngomongnya kata kuncinya mulai. Kalau depresi berat berlebihan ya, sedih berlebihan,
putus asa berlebihan, hilang minat berlebihan, udah gak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu, cemas berlebihan, panik berlebihan, kesepian berlebihan, tidak berharga berlebihan, dan ini sudah merencanakan untuk mengakhiri hidup. Depresi sedang juga udah merencanakan, saya mati aja ya, udah gak berguna, udah merasa gak berharga. Udah merasa sendiri, udah gak bisa mengontrol dirinya saudara. Nah catatannya adalah kondisi ini penting sekali saudara pelaku pergi ke psikiater atau psikolog. Memiliki teman untuk ditemani. Saudara beda psikiater dan psikolog apa saudara? Sama-sama bayar, cuma saudara psikolog itu cuma cerita kayak konselor. Ya bapak mesti begini, bapak mesti tarik napas, bapak mesti diam, bapak mesti begini, mesti healing, mesti berjumpa, paksa diri, bla 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 bla. Tapi kalau udah depresi berat saudara harus, kalau udah tidur udah 3 hari gak tidur, 4 hari gak tidur, 5 hari gak tidur gitu ya, gejala sedang ringan. Saudara harus ke psikiater, psikiater itu memberikan vitamin atas otak saudara, kasih obat untuk ketenangan jiwa saudara dan obat untuk saudara bisa tidur. Kalau udah ke psikiater, ikuti saudara apa kata dia. Minum 2 minggu langsung gitu, dalam nama Yesus aku beriman. Gak bisa saudara. Saudara mesti ikuti apa kata dokter dan terus datang ke dokter setidaknya sebulan sekali untuk di-check up mental saudara. Karena mereka punya alat semua saudara. Mereka punya pertanyaan, mereka punya semuanya dan untuk mencek up diri kita. Saudara yang terakhir, kalau sudah depresi berat, percaya deh ini orang sudah merencanakan namanya bunuh diri. Saya sudah masuk frase waktu saya 20-an. Di mana saya udah depresi berat, udah gak bisa kontrol hidup saya, nangis gak ada. Saya menangis, tidak ada penyebabnya dan mengakhiri hidup. Depresi yang tidak bisa dikontrol, suaranya suara halusinasi untuk mengakhiri hidup. Suara itu yang mengontrol jiwanya dia. Padahal gak ada suara. Dia lihat gitulah, penglihatan dia itu udah ngaco saudara, yang mengontrol diri dia. Udah deh saudara bersembunyi, mengurung diri, udah gak ada niat mikirin diri, beli baju, beli jam, beli sepatu. Dikasih mobil aja udah gak nafsu saudara. Dikasihin berlian pada ulang tahun, udah gak nafsu. Dia udah gak mikirin itu saudara, dia cuma mikirin bagaimana saya mati. Mencari tempat mencari tempat bukan untuk menyenangkan, menyendiri ya saudara ya. Udah gak mau suasana ramai. Nah saudara, depresi yang tidak dikontrol, lupa keluarga, lupa teman, udah pasti. Udah gila, ini orang udah gila saudara. Nah saudara, apakah dengan doa pelepasan bisa disembuhkan? Balik lagi ya, banyak orang udah dikasih tahu, akhirnya pelepasan ya enggak. Akhirnya depresi adalah sebuah penyakit mental yang harus disembuhkan dengan ahlinya psikolog dan psikiater. Doa pelepaskan ditujukan kepada orang yang pernah terikat dan melakukan perjanjian dengan dunia kegelapan. Barulah doa pelepasan. Melakukan ritual penyembahan berhala perlu diadakan doa pelepasan. Saudara, kalau saudara berkata saya butuh pelepasan, saudara tidak akan betah di dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Waktu memuji menyembah. Kalau saudara ada kuasa kegelapan, saudara akan pergi dari tempat ini. Karena saudara gak bertahan. Tetapi kalau saudara menikmati hadirat Tuhan. Dan datang lagi ke gereja, saudara tidak perlu doa pelepasan. Sampai di sini ngerti? Ngerti ya saudara ya? Jadi orang yang butuh pelepasan adalah ketika dia diajak menyembah, dia gak berani, gak kuat, gak sanggup. Karena rohnya terganggu saudara. Tapi kalau saudara bisa ketawa, bisa tepuk tangan, bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak perlu namanya doa pelepasan. Nah saudara, jangan memaksa orang depresi untuk melakukan apa? Doa puasa, percaya Yesus ya, pasti sembuh. Gak bisa saudara. Beriman sungguh-sungguh ya, baca Alkitab ya. 3 hal ini saudara paksakan sama orang depresi. Bukan sembuh tapi begau. Benar saudara, karena dia udah gak mampu.
Dia sudah nggak bisa ngontrol, pulang aja dia udah nggak tahu jalan saudara. Udah nggak inget semuanya, udah yang penting saya mati bagaimana. Nah saudara, terakhir itu saudara pergi ke psikiater. Saya menyarankan ke rumah sakit pemerintah, lebih murah obatnya. 4 kali lebih murah. Konsultasinya 4 kali lebih murah. Dan saudara bisa dikontrol dengan baik saudara ke pemerintah. Nah saya masuk firmannya. Sekarang saya masuk firmannya saudara ya. Saudara, Raja Daud adalah raja yang sangat melo luar biasa. Perasaannya sensitifnya sangat sensitif saudara. Sehingga dia ketemu apa saja dia bisa bikin puisi. Dan ketemu apa saja dia bisa menyembah buat Tuhan dan bermazmur buat Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, memainkannya. Mari baca bersama. Saul merasa apa? Lega, nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi memang saudara, kalau saudara penuh dengan jiwa-jiwa yang dirasuki, jiwa-jiwa yang depresi, pujian penyembahan itu akan melepaskan saudara. Pujian penyembahan akan membuat saudara jiwa yang menderita akan dibebaskan. Makanya kenapa waktu kita menyembah kok kita bisa nangis? Kenapa bisa nangis? Karena roh Tuhan menjamah hidup saudara. Maka sering-seringlah menyembah Tuhan di rumah saudara. Maka sering-seringlah berbahasa roh. Sering-seringlah menyanyi. Karena di dalam pujian penyembahan dan dikhususkan terhadap Tuhan, pasti ada roh yang memerdekakan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara menyanyi, saudara sedang berdoa. Saudara, kita berdoa itu paling lama 1 menit saudara. Tapi nyanyian bisa 15 menit kita nyanyi. 3 lagu bisa hampir 1 jam kita ulang-ulang, kita nyembah. Dan waktu kita mengundang hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun, jiwamu terlepas saudara. Tapi tidak dikhususkan buat depresi berat ya. Kasus ini tergantung. Ada orang depresi, ada hamba Tuhan doakan, ternyata bisa lepas, bisa juga. Tapi saya berbicara secara general saudara, secara umum saudara. Bahwa pujian penyembahan sangatlah penting dalam hidup kita. Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata saudara. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang sudah tidak ada penghukuman bagi saudara yang sudah mempercayai di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, sudah tidak ada penghukuman lagi. Sudah tidak ada intimidasi lagi. Sudah tidak ada masa lalu lagi yang merubah hidup saudara jadi hancur. Yang merubah hidup saudara jadi hancur, perasaan-perasaan saudara yang terus mengintimidasi. Kenapa ya saya gagal? Dulu sih. Kenapa ya saya bangkrut? Dulu sih saya narkoba. Dulu saya penjudi. Dulu sih saya pelacur. Dulu, saudara dengar baik-baik. Di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman lagi. Saudara dibenarkan tanpa syarat apapun. Saudara diselamatkan tanpa syarat apapun. Karena Yesus mati dan sudah mati untuk menaikkan derajat, memerdekakan hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Mazmur 23 ketika Daud dalam lembah yang sangat kelam, saudara sudah gak tahu lagi. Bahkan dia udah mau mengakhiri hidupnya. Daud, Saul, Petrus, Paulus, Matius, Markus, semua murid-murid Yesus, Stefanus, semuanya pernah masuk di dalam lembah kekelaman. Saudara, depresi adalah sebuah virus yang akan kena kepada siapapun juga saudara. Enggak peduli saudara cinta Tuhan, enggak cinta Tuhan. Saudara punya uang, tidak punya uang. Saudara punya jabatan, tidak punya jabatan. Dia masuk begitu saja merenggut jiwa saudara. Damai sejahtera saudara diambil. Raja Daud saudara kelam hidupnya. Dan waktu dia kelam, dia nyanyi saudara. Dan dia berkata, Tuhan sekalipun aku di dalam depresi yang berat. Bahkan aku mau mengakhiri hidupku. Karena aku dikejar-kejar rajaku sendiri. Keluargaku ingin membunuhku. Istriku menghina aku. Hidupku berantakan. Segala perhiasan, segala fasilitas kerajaan dirampas. Istri anak diculik sama musuh-musuhnya. Dalam lembah kekelaman. Dia berkata, aku gak takut bahaya.
kalau Tuhan ada dalam hidupku. Saudara, kita tidak takut bahaya kalau Tuhan bersama kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Dia Immanuel, saudara tidak takut sama masa depan kita. Saudara tidak akan takut sama hidup saudara. Cuma kita manusia yang terus pakai ini, saudara. Makanya kita mesti masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus menyanyi. Karena itu menjadi gada dan tongkat kita yang selalu menghibur dalam hidup kita. Yang bicara ini mah gampang nih, khotbah gini mah gampang. Jalanin kehidupannya juga penuh dengan air mata. Saya rasa kita penuh dengan air mata, saudara. Makanya Tuhan, jiwaku berharap penuh dengan Tuhan. Jiwaku, rohku, aku bergantung sama Tuhan setiap saat, saudara. Mood kita bisa berubah setiap saat. Bahkan setiap menit. Mau pilih makanan aja pakai mood, bener gak? Mau makan apa coba? Mikir, udah mikir bingung. Udah bingung ambil keputusan. Udah ambil keputusan udah jalan, tiba-tiba gak jadi. Itu mood, saudara. Nah, jiwa kita dipenuhi dengan itu. Termasuk anak-anak muda nih, dengar baik-baik saudara. Kalau saudara sudah tidak bersosialisasi dengan namanya manusia, saudara akan menuju 2-3 tahun lagi depresi berat. Orang tua harus jadi father, jadi bapak yang menjadi sahabat. Saya percaya 5 tahun ke depan saudara bayangin deh, anak muda akan banyak yang mati bunuh diri. Kenapa? Hidupnya gak berguna lagi. Hidupnya saudara mereka melihat sesuatu anak muda kaya, penghasilan miliaran, punya Lamborghini, punya Ferrari, punya rumah mewah, punya penghasilan ratusan juta miliaran. Waktu kita mencoba sebagai anak muda, mencoba memaksakan hidup kita seperti mereka, kita tidak mampu. Apa yang terjadi? Kita tidak merasa berharga, betul? Waktu kita tidak merasa berharga, kita terus kurung diri kita dengan permainan game kita. Dan permainan game banyak yang ngaco saudara. Ada yang mengajak bunuh diri, ada yang menyesatkan, ada yang membuat kita tidak percaya terhadap Tuhan. Ada yang membuat kita mempercayai kuasa kegelapan. Kita tidak peduli lagi dengan sosial, anti sosial. Waktu kita ketemu manusia sesungguhnya kita jadi minder. Dunia terbalik saudara. Dan anak muda dengar baik-baik. Saudara punya potensi yang tidak dimiliki oleh setiap orang di kiri kanan saudara. Saudara itu hebat. Saudara itu batu permata, berlian yang sangat berharga. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah tulis di agenda kenapa saya hidup miskin. Kenapa saya begini, mengapa saya begini, kenapa saya gini. Hapus itu semua. Karena itu menuju saudara depresi berat. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan apapun juga. Karena saudara tidak dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan. Karena kita ciptaan yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya pentingnya anak muda bersosialisasi. Makanya pentingnya anak muda berolahraga. Makanya anak muda mengerti bahwa segala sesuatu baik kalau kita main game 1-2 jam, 3 jam. Tapi kalau main game terus di kamar 24 jam, 10 jam dan sampai tidak pernah keluar berhari-hari, saudara masuk tahap depresi berat. Tanda-tandanya apa sih? Nggak mau ditegur sama orang tua. Diajak main sama teman sensitif. Merasa nggak berharga, merasa jelek, merasa dibully. Semua pakai perasaan-perasaan padahal ikut Yesus tidak ada perasaan lagi. Ikut Yesus saudara ciptaan baru, gambar dirimu sempurna, lukamu dipulihkan, Bapamu yang sejati namanya Yesus Kristus. Saudara mesti pegang itu. Berdirilah di depan kaca setiap hari kalau saudara gak berharga. Dan katakan di depan kaca, aku diciptakan lahir sempurna karena Yesus mati buat aku. Aku terlalu berharga. Aku tidak minder, aku tidak malu. Aku memiliki masa depan yang pasti bersama Yesus. Setiap hari, setiap saat. Hidupmu berubah saudara. Makanya sosial media itu bisa menghancurkan. Dan bisa menghidupkan. Memberi keuntungan, memberi kerugian, memberi kepastian, memberi ketidakpastian. Saudara pernah lihat kan sosmed yang berkata 5 tahun lagi saudara pasti berhasil. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang pernah tahu dan bisa menjamin 5 tahun lagi saudara berhasil? Cuman Tuhan. Kalau Tuhan mau rubah sekejap seperti dia merubah tangannya
sekejap, hidupmu berubah kok. Yang penting bersosialisasi, buka diri, berkenalan. Dan yang terutama, Yesus mesti ada dalam hidup saudara. Ini yang berdiri begini-begini, yang berdiri depan saudara gini-gini. Ya pernah gila juga kan. Makanya saudara ketawa. Pernah stres, maksudnya depresi. Aduh, depresi. Pernah. Kok bisa mimpin hari ini? Ya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa lagi. Kok bisa punya masa depan yang luar biasa? Ya karena Yesus, bukan siapa-siapa lagi. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya pintar. Udahlah, jauhlah dunia akademis di hadapan saya itu udah seperti musuh saudara, langit dan bumi. Gak ada keuntungan. Dunia akademis itu udah gak berpihak sama saya. Karena saya, menurut saya bodoh banget dunia itu. Tapi kok bisa kreatif, cerdas ini? Ya karena Yesus. Jadi kalau mau hidupmu berubah, andalkan dia 100% dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Andalkan dia, sesungguhnya dia saudara. Ini anak muda, ayo cari Tuhan. Gak ada Tuhan. Ya saudara belum cari, saudara belum baca Alkitab sampai habis. Bagaimana saudara berkata Tuhan gak ada? Bagaimana saudara mengajarkan anak-anak saudara kalau saudara tidak baca Alkitab sampai habis? Bagaimana saudara menceritakan kebaikan Tuhan kalau saudara tidak mengalami Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Oleh karena itu saya tutup saudara bahwa Tuhan yang besar akan menghandle seluruh situasi sulit saudara. Kita hidup penuh dengan air mata, sudah pasti. Kita hidup dengan kekecewaan, sama pasangan aja kita kecewa kok. Sama anak aja kita tuntut kok. Sama mertua aja kita berselisih kok. Tapi waktu sama Tuhan saudara diperdamaikan. Jiwamu diperdamaikan, seluruh diperdamaikan. Maka semuanya jadi diperdamaikan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.